got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Halo semua, kali ini kita akan mempelajari tentang kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Apa sih yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini? Kita akan membahas tentang kerajaan Kediri. Ayo kita mulai. Kerajaan Kediri adalah salah satu kerajaan yang memiliki corak Hindu di Indonesia. Kerajaan ini memiliki banyak nama panggilan seperti Kerajaan Kadiri, Kerajaan Daha, dan Kerajaan Panjalu. Dibentuk pada 1045 Masehi. Wilayah kekuasaannya berada di area Sungai Berantas, Jawa Timur, Indonesia. Awal mula terbentuknya Kerajaan Kediri. Semua berawal dari runtuhnya Kerajaan Medang Mataram setelah kematian Raja Dharmawangsa akibat serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Airlangga yang merupakan keponakan dan menantu dari Raja Dharmawangsa membangun kembali sisa-sisa Kerajaan Medang Mataram, yang menjadi Kerajaan Kahuripan yang dibentuk pada tahun 1019. Airlangga mengalami masalah suksesi kerajaan karena putri mahkotanya Sang Gramawijata Tunggadewi justru memilih menjadi petapa. Sehingga kedua putranya lah yang menjadi daftar teratas suksesi. Untuk menghindari pertikaian, ia pun membagi wilayah kerajaan Kahuripan menjadi 2 kerajaan pada tahun 1041 Masehi, yaitu Jenggala atau Kahuripan yang diberikan kepada Mapanji Gerasakan, Panjalu atau Kediri yang diberikan kepada Sri Samarawijaya. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pertikaian dan perebutan kekuasaan antara kedua putranya. Silsilah Kerajaan Kediri. Pada awal masa perkembangan Kerajaan Kediri tidak banyak diketahui orang. Prasasti Turun Hyang 1044 yang dikeluarkan Kerajaan Jenggala hanya memberitakan adanya perang saudara antara Jenggala dan Kediri sepeninggal Raja Airlangga. Sejarah Kerajaan Kediri mulai diketahui oleh adanya prasasti Sirah Keting tahun 1104 atas nama Sri Jayawarsa. Sebelum Sri Jayawarsa hanya Raja Sri Samarawijaya yang diketahui. Silsilah Raja Kediri yang diketahui adalah Sri Samarawijaya, Sri Jayawarsa Dijaya Sastra Prabu, Sri Kameswara, Prabu Jayabaya, Prabu Sarwaswera, Prabu Kroncaryadipa, Srengga Kertajaya. Masa kejayaan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Jayabaya. Ia merupakan raja yang berhasil membawa Kediri jaya seperti pada masa Airlangga. Wilayah kerajaan ini meliputi seluruh Jawa dan beberapa pulau di Nusantara, bahkan hingga mengalahkan pengaruh Sriwijaya di Sumatera. Hal ini diperkuat dalam berita kronik Tiongkok yang berjudul Ling Wai Taita, karya Chong Ku Fai. Dijelaskan bahwa pada masa itu negeri paling kaya selain Tiongkok secara berurutan adalah Arab, Jawa, dan Sumatera. Saat itu yang berkuasa di Jazirah Arab adalah Bani Abbasiyah. Di Jawa ada Panjalu, sedangkan Sumatera dikuasai oleh Sriwijaya. Raja Jayabaya dikenal sebagai pemimpin politik yang dapat meramalkan masa depan melalui jangka Jayabaya yang dikarangnya. Selain itu, karena Jayabaya memiliki visi ke depan membuat Jayabaya selalu dikenang. Bukan hanya daerah kekuasaannya saja yang besar, melainkan seni sastra yang ada di Kediri cukup mendapat perhatian. Seperti Kitab Bharatayuda, Kitab Kresnayana, Kitab Semaradahana, Kitab Lubdaka, Kitab Hariwangsa, dan Kitab Gatotkacarsraya. Kehidupan sosial ekonomi Kerajaan Kediri. Berdasarkan kronik-kronik Cina, maka kehidupan perekonomian rakyat Kediri dapat dikemukakan sebagai berikut. Rakyat hidup dari pertanian, peternakan, dan perdagangan. Kediri banyak menghasilkan beras. Barang-barang dagangan yang laku di pasaran saat itu antara lain emas, perak, gading, dan kayu cendana. Pajak rakyat berupa hasil bumi seperti besar dan palawija.
Kehidupan sosial rakyat Kediri dapat diketahui sebagai berikut. Berdasarkan kitab Ludaka, sistem kasta di Kerajaan Kediri bukan berasal dari keturunan, layaknya sistem kasta di Hindu pada umumnya. Namun, sistem kasta di Kerajaan Kediri didasarkan pada tingkah lakunya. Rakyat Kediri pada umumnya memiliki tempat tinggal yang baik, bersih, dan rapih. Hukuman yang dilaksanakan ada dua macam, yakni hukuman denda berupa emas dan hukuman mati khususnya bagi pencuri dan perampok. Kehidupan politik Kerajaan Kediri. Konflik antara Kerajaan Jenggala dan Kediri terus terjadi secara turun-temurun di antara anak cucu kedua anak Raja Airlangga. Dan selama berdirinya Kerajaan Kediri, perang saudara ini terus berlanjut. Perang saudara yang berlangsung puluhan tahun yang pada akhirnya dimenangkan oleh Kerajaan Kediri, dan Kerajaan Jenggala pun bergabung dengan Kediri. Kemenangan ini diraih pada masa pemerintahan Jayabaya. Sayangnya setelah Jayabaya wafat, konflik politik tanah Jawa kembali bergolak. Panjalu dan Jenggala kembali pecah. Perseteruan terus berlangsung sampai ketika Kertajaya menduduki tahta Kediri. Runtuhnya dan penyebab runtuh Kerajaan Kediri. Di masa pemerintahan Kertajaya terjadi banyak konflik. Di antara konflik itu banyak yang berhasil diselesaikan oleh Kertajaya. Setelah tak ada lagi kekuatan lawan yang eksis untuk mengganggu kekuasaannya, mengakibatkan Kertajaya menjadi lupa diri. Bahkan kemudian Raja Kertajaya akhirnya justru berkonflik dengan para Brahmana, pemuka agama di lingkungan Kerajaan Kediri. Semua bermula dari keinginan Kertajaya untuk disembah sebagai dewa oleh para Brahmana. Hal tersebut ditolak oleh para Brahmana. Pertentangan kian meruncing lantaran Raja Kertajaya tak segan menyiksa beberapa kaum Brahmana dan orang-orang yang tak sepaham dengan dirinya. Hal ini akhirnya membuat banyak kaum Brahmana yang melarikan diri dari Kediri. Sementara Raja Kertajaya disibukkan dengan konflik ini. Di wilayah timur, Ken Arok yang di dalam negara Kertagama disebut sebagai anak Raja Girindra menyusun kekuatan dan memproklamasikan diri sebagai raja di Tumapel dan lepas dari Kediri. Upaya separatisme Tumapel ini terlambat diantisipasi oleh Kediri karena Kertajaya disibukkan dengan konfliknya melawan kaum Brahmana. Di sisi lain, kaum Brahmana yang melarikan diri dari Kediri justru akhirnya bergabung dengan Ken Arok dan menjadikan kekuatan separatis Tumapel semakin kuat. Dan akhirnya di tahun 1222 Masehi terjadilah perang besar antara Kediri melawan Tumapel di daerah Ganter yang pada akhirnya dimenangkan oleh Tumapel dan menjadi akhir dari Kerajaan Kediri. Seperti yang dikisahkan dalam kitab Pararaton dan Negara Kertagama. Keberhasilan Ken Arok mengalahkan Kertajaya menandai runtuhnya Kerajaan Kediri yang kemudian menjadi kekuasaan Tumapel atau Kerajaan Singasari. Bukti-bukti sejarah Kerajaan Kediri. Bukti-bukti sejarah Kerajaan Kediri ada banyak, di antaranya adalah Candi Penataran, Situs Tondowongso, Arca Dewa Siwat Caturmuka, Prasasti Kamula, Prasasti Tulung Agung dan Kertosono, Prasasti Ngantang, Prasasti Jaring. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.